Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama dengan program studi Sosiologi Agama, mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Muhammad Ali Syahbana MA. Kami di sini akan membahas atau memaparkan sedikit mengenai kognisi sosial, skema sosial, atribusi sosial, dan konformitas sosial. Silakan menyaksikan. Hai teman-teman, saya Roza Maulana sebagai pemateri pertama yang akan membahas mengenai kognisi sosial. Baik, menurut para ahli, kognisi sosial ini ada yang mengatakan bahwa kognisi sosial adalah proses menginterpretasi, proses menyimpulkan suatu informasi, dan proses menganalisa. Jadi, dari ketiga yang tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kognisi sosial merupakan suatu proses individu dalam memperoleh pengetahuan tanpa melakukan adanya usaha. Dalam pembentukan kognisi sosial terdapat 3 proses yang menyebabkan kognisi sosial tersebut terbentuk. Di antaranya adalah attention, encoding, dan retrieval. Yang dimana attention ini merupakan perhatian terhadap peristiwa atau gejala sosial yang terjadi di lingkungannya. Setelah proses attention, seorang individu akan langsung mengalami proses encoding, di mana sesuatu yang telah diperhatikan tadi akan disimpan di dalam otaknya. Kemudian setelah mengalami proses encoding, seorang individu akan langsung lagi ke tahapan yang ketiga, yaitu proses retrieval, yang dimana apa yang telah dilihat, yang telah diperhatikan, dan apa yang telah disimpan di dalam otaknya itu akan diingat kembali untuk dikatakan atau untuk diceritakan kepada orang lain atau kepada siapapun. Dalam proses pembentukan kognisi sosial ini terdapat juga gangguan-gangguan yang dapat menghambat pembentukan kognisi sosial tersebut. Di antara gangguan-gangguannya yaitu ada yang dinamakan dengan bias negativitas. Bias negativitas ini merupakan suatu kecenderungan seseorang dalam melihat informasi yang negatif atau mengutamakan informasi yang negatif. Yang kedua, bias optimistik. Bias optimistik ini merupakan kecenderungan khusus seseorang yang berpikir bahwa setiap yang dia lakukan akan berakhir dengan baik-baik saja. Kemudian yang ketiga, yang dapat mempengaruhi atau yang dapat mengganggu terbentuknya kognisi sosial tersebut adalah terlalu banyak berpikir. Mengapa? Karena terlalu banyak berpikir dapat mempersulit seseorang untuk berpikir yang kognitif. Kemudian yang keempat yaitu kontrafaktual atau berpikir yang terlalu banyak berandai-andai. Kemudian yang kelima adalah halo efek. Halo efek ini biasanya terjadi pada seseorang atau pada pertemuan pertama kita dengan seseorang tersebut, yang dimana seseorang ini lebih memiliki sifat mengelompokkan seseorang dengan sifat-sifatnya, sehingga seorang tersebut akan tertipu dengan suatu penampilan dari orang yang dilihatnya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya mengenai kognisi sosial. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Syahrial. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya. Dadah. Baik, saya Muhammad Syahrial sebagai pemateri kedua, yang dimana pemateri pertama sudah menjelaskan mengenai kognisi sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai skema sosial. Skema sosial dijelaskan sebagai unit yang berisi informasi mengenai subjek atau suatu kegiatan, di mana skema ini didasari oleh pengalaman sebelumnya yang digunakan untuk menambah pemahaman. Skema ini digunakan
untuk membantu kita dalam memproses informasi secara cepat dan efisiensi, meskipun tidak akurat. Kesimpulannya, skema sosial adalah kumpulan yang berisi informasi untuk mempermudah kita dalam kegiatan sosial. Terdapat beberapa jenis skema. Nah, ini skema pertama, skema person atau skema orang, merupakan struktur kognitif yang mendeskripsikan kepribadian orang. Skema ini memungkinkan kita untuk mengekspektasikan kepribadian orang. Contohnya, apabila kita melihat orang ini bersemangat, kita bisa memperkirakan bahwa orang ini mudah bergaul. Skema kedua yakni skema diri atau self skema, merupakan struktur kognitif yang mengorganisasikan konsep terhadap diri kita sendiri. Contohnya, apabila kita menganggap diri kita ini bebas, tentu kita akan melihat diri kita ini sebagai orang yang individualistis, tidak konvensional dan asertif. Yang ketiga, skema role atau skema peran. Di skema ini berisi tentang konsep perilaku yang cocok bagi seseorang terhadap kategori sosial atau posisi atau status. Contohnya, seorang ayah. Tentu saja seorang ayah ini yang perannya ini mengatur dalam keluarga gitu. Yang keempat, skema kejadian atau skema event. Skema ini berisi pengetahuan tentang tipe kejadian atau situasi sosial. Contohnya, apabila kita mengadakan pesta, tentu kita akan ingat setiap kejadiannya dari awal karena kita hadir di sana. Itulah sedikit pemaparan mengenai skema sosial yang dilanjutkan oleh pemateri ketiga yang bernama Rista Tri Aryani yang akan membahas atribusi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rista Tri Aryani akan menyampaikan pengertian beserta teori dari atribusi sosial. Yang pertama itu pengertian atribusi sosial. Atribusi sosial adalah sebuah proses pengumpulan penyebab suatu peristiwa dan perilaku kepada dirinya dan lingkungan sekitarnya. Ada 3 pengertian atribusi sosial menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Baron, yaitu upaya kita untuk memahami penyebab dibalik perilaku orang lain, dan dalam beberapa kasus juga penyebab dibalik perilaku sendiri. Yang kedua itu ada Dayakismi. Definisi atribusi sosial adalah proses yang dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atas pertanyaan mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain ataupun diri sendiri. Dan yang ketiga itu adalah Sarwono. Arti atribusi sosial yaitu penafsiran terhadap sebab-sebab dan mengapa sebuah fenomena menampilkan gejala tertentu. Baiklah, selanjutnya ada teori-teori atribusi sosial. Yang pertama, teori common sense psikologi. Dalam teori ini, Fritz Heider mempercayai bahwa orang mengamati, menganalisis, dan menjelaskan perilaku seseorang, eksplanasi atau penjelasan tertentu. Heider mengelompokkan penjelasan tentang perilaku tertentu dari seseorang. Yang pertama itu ada atribusi internal atau pribadi. Ketika atribusi internal dibuat, penyebab perilaku seseorang berkaitan dengan karakteristik individu seperti kemampuan, kepribadian, suasana hati, upaya, sikap, atau disposisi seseorang. Yang kedua ada atribusi eksternal. Yang dilihat ialah penyebab perilaku seseorang berkaitan dengan situasi di mana perilaku itu dilihat seperti tugas orang lain atau keberuntungan, bahwa
individu yang menghasilkan perilaku melakukan karena lingkungannya. Yang kedua itu ada teori inferensi koresponden Jones dan David. Teori inferensi koresponden menggambarkan kondisi di mana kita membuat atribusi disposisi untuk perilaku yang kita anggap sengaja. Davis menggunakan istilah inferensi koresponden untuk menunjuk pada suatu peristiwa ketika seseorang mengamati menyimpulkan bahwa perilaku seseorang itu cocok atau sesuai dengan kepribadian mereka. Jones dan Davis mengatakan kita menggunakan ada 5 informasi. Yang pertama itu pilihan. Jika suatu perilaku dipilih secara bebas, itu disebabkan oleh faktor internal. 2. Perilaku disengaja. Cenderung dikatakan dengan kepribadian orang tersebut yang disebabkan oleh faktor eksternal atau faktor situasi. Yang ketiga, keinginan sosial. Perilaku yang rendah dalam hasrat bersosialisasi lebih dari perilaku sosial yang tidak diinginkan. Yang keempat, relevansi hedonistik, yang dimana perilaku seseorang yang bisa memberi manfaat atau bisa juga memberi atau membahayakan orang lain. Yang kelima, personalisme. Perilaku seseorang yang berdampak untuk kita pribadi dari situasi tempat kita berdua berada. 3. Ada teori model kovarasi Kelly. Teori ini teori atribusi yang paling terkenal. Kovariasi berarti bahwa seseorang memiliki informasi dari banyak pengamatan pada waktu dan situasi yang berbeda. Menurut Kelly, ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam membuat atribusi internal maupun eksternal. Yang pertama ada konsensus, yaitu suatu perilaku yang cenderung dilakukan oleh semua orang dalam situasi yang sama. Dan yang kedua itu ada konsistensi, yaitu suatu perilaku yang sama dengan situasi yang sama. Dan yang ketiga itu ada disfungsi atau kekhususan perilaku yang sama dengan situasi yang berbeda-beda. Baik, yang terakhir atau yang keempat adalah model 3 dimensi. Di sini Bernard Weiner mengusulkan bahwa persepsi atau atribusi seseorang sendiri mengapa mereka berhasil atau gagal pada suatu kegiatan menentukan jumlah upaya orang tersebut akan terlihat dalam kegiatan masa depan. Weiner menyarankan bahwa individu melakukan pencarian atribusi mereka dan secara kognitif mengevaluasi sifat kasual pada perilaku yang mereka alami. Atribusi pencapaian Weiner memiliki 3 kategori. Yang pertama itu teori stabilitas atau stabilitas dan tidak stabil. Yang kedua itu locus of control, yaitu internal dan eksternal. Dan yang terakhir, yang ketiga, controllability atau kausalitas atau dikontrol atau tidak terkontrol. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Dan Maharani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Rista mengenai jenis-jenis atribusi sosial dan contoh dari jenis-jenis atribusi sosial tersebut. Atribusi sosial secara umum diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, internal versus eksternal, dan yang kedua, stabil versus tidak stabil. Yang pertama, internal versus eksternal. Dalam atribusi internal, orang menganggap bahwa perilaku atau peristiwa terjadi karena faktor-faktor pribadi seperti sifat, kemampuan, atau perasaan. Sedangkan dalam atribusi eksternal, orang menganggap bahwa perilaku atau peristiwa terjadi karena faktor-faktor situasional. Nah, yang kedua, stabil versus tidak stabil. Ketika orang membuat atribusi yang stabil, mereka menganggap bahwa suatu peristiwa atau perilaku terjadi karena faktor-faktor yang stabil dan tidak berubah. Sedangkan ketika orang membuat atribusi yang tidak stabil, mereka menganggap bahwa suatu peristiwa atau perilaku tersebut terjadi karena faktor-faktor yang tidak stabil. Nah, selanjutnya contoh-contoh dari atribusi tersebut. Contoh yang pertama itu ketika kita mendapat nilai yang bagus dalam ujian.
kita mungkin akan mengira bahwa kita mendapatkan nilai yang bagus tersebut karena kita pintar. Nah, itu merupakan contoh dari atribusi internal. Apabila kita mendapatkan nilai yang buruk dan kita menyimpulkan bahwa kita mendapatkan nilai buruk karena kelasnya panas sehingga kita tidak dapat berkonsentrasi dalam ujian, kita akan membuat atribusi yang eksternal. Nah, yang kedua, atribusi stabil versus tidak stabil. Jika kita mendapat nilai D saat ujian dan jika kita mengkaitkan bahwa kita selalu bernasib buruk, maka kita membuat atribusi yang stabil. Sedangkan jika kita mendapatkan nilai D saat ujian dan jika kita mengkaitkan fakta bahwa kita tidak punya waktu belajar pada minggu itu, maka kita akan membuat atribusi yang tidak stabil. Nah, sudah jelas ya teman-teman mengenai jenis-jenis atribusi sosial dan contoh dari atribusi sosial. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baiklah, saya Ilaya Nurhidayati sebagai pemateri terakhir akan membahas tentang konformitas sosial. Apa sih itu konformitas sosial? Konformitas itu adalah perubahan sikap dan perilaku individu sebagai akibat dari tekanan yang dibentuk oleh suatu kelompok yang dimana individu berusaha agar sesuai dengan norma-norma yang dibuat dalam suatu kelompok tersebut. Adapun ciri-ciri konformitas sosial itu menurut Sarwono ada 5. Yang pertama, besarnya kelompok, yang dimana kelompok yang lebih kecil lebih memungkinkan melakukan konformitas daripada kelompok yang besar. Yang kedua, suara bulat, yang dimana lebih mudah mempertahankan pendapat jika kawannya banyak. Yang ketiga, tanggapan umum, perilaku yang sangat terbuka yang dapat dilihat atau didengar secara umum daripada perilaku yang dapat dilihat atau didengar pada orang-orang yang tertentu. Yang keempat, komitmen umum, yang dimana konformitas akan lebih mudah terjadi jika orang-orang tidak memiliki komitmen apa-apa. Adapun aspek-aspek konformitas sosial menurut Osals itu ada 3. Yang pertama itu kekompakan kelompok, yang dimana kekompakan kelompok itu adalah jumlah total kekuatan yang menyebabkan orang tertarik pada suatu kelompok yang membuat mereka ingin tetap menjadi anggotanya. Yang kedua itu kesepakatan kelompok, yang dimana orang yang dihadapkan pada keputusan yang sudah bulat untuk menyesuaikan pendapatnya. Yang ketiga itu ketaatan kelompok, yang dimana ketaatan sebagai kekuatan total yang membuat seseorang mengalami kesulitan untuk melepaskan suatu pendapat. Adapun jenis-jenis konformitas sosial itu menurut Myers itu ada 2. Yang pertama itu pemenuhan, yang dimana perilaku konformitas dimana individu berperilaku sesuai dengan tekanan kelompok walaupun secara pribadi ia tidak setuju dengan perilaku tersebut. Yang kedua itu penerimaan, yang dimana penerimaan itu adalah bentuk konformitas dimana perilaku dan keyakinan individu sesuai dengan tekanan kelompok. Baiklah, sekian pemaparan materi dan kelompok kami. Jangan lupa saksikan video kami di YouTube, Instagram, dan Facebook. Jangan lupa like, comment, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum